tidak tegas saudara meninggal karena kena racun cyanida? Tidak yakin, Pak. Jadi saudara tidak mengatakan bahwa korban mati karena cyanida, tidak begitu kan? Tidak. Tidak. Terima kasih. Saya tidak ya. Tidak ya. Ketika dengan kondisi yang sangat mendadak, dua hari menjelang sidang pertama ya, Bapak kemudian diminta untuk bergabung, Bapak pikir-pikir 3 jam dan menyatakan oke, masih 50-50, mungkin Jessica membunuh, mungkin Jessica tidak membunuh. Di akhir dari cerita ini, ketika ketuk palu, Bapak ada di posisi 100% Jessica tidak bersalah. Perubahannya ada di sidang ke-10. Ya, betul. Apa itu? Jadi ketika itu saya melihat suatu hasil berita acara Laprim Polri. Di situ pertama kali saya bertemu dengan Dr. Jaya. Jadi saya tunjukkan dokumen ini waktu saya minta tolong dia menjadi ahli. Dia bilang ini apa ya, kok negatif, dia bilang gitu ya, kok negatif ini cairan gitu. Kebetulan di Laprim itu hanya disebut cairan gitu loh, dalam pipet gitu loh. Saya juga terpikir ada apa ini ya. Nah, saya tarik mundur lah ini, cari ke belakang. Ternyata ini adalah cairan lambung yang diambil oleh Rumah Sakit Waluyo, diberikan kepada ayahnya Mirna sebanyak 2 kontainer berisi 10 ml. Nah, ini kemudian oleh Mabes Polri disita, diambil 0,1 ml. Inilah yang diperiksa, ternyata hasilnya negatif. Apa yang negatif? Yaitu cairan lambung dalam lambungnya Mirna yang diambil 70 menit setelah dia meninggal. Negatif cyanida. Negatif cyanida dan negatif arsen. Ya. Lantas dengan itu saya beritahukan sama Dr. Jaya, dia bilang kalau ini negatif cyanida dan arsen berarti no case. Dia bilang kenapa? Kalau tidak ada cyanida dalam tubuh, ya berarti tidak ada dong yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, disitulah mulai saya belajar seperti tadi ditanya, apakah mungkin karena hilang dan sebagainya. Dia ceritakanlah pada saya proses bagaimana masuknya cyanida. Dia bilang kalau dari mulut itu pasti masuk ke darah, ya kan? Dari ke lambung dulu, dari lambung diserap ke darah menuju target yaitu ke jantung dan otak. Sebelum sampai ke sana melalui hati katanya. Jadi di hati pun akan tinggal namanya tiosyanat gitu. Nah, kita cari ya katanya, yang lain tanda-tandanya itu, markernya itu kan tiosyanat dia bilang. Kita cari, tiosyanat ternyata nggak ada. Kok coba cari di urin, kita cari di urin tidak ada. Nah, terus dilihat darah, oh darah tidak diperiksa. Oh, jantung nggak diperiksa, ternyata ditemukan, oh ternyata tidak ada otopsi. Gitu. Nah, kemudian Dr. Jaya kebetulan adalah orang yang melakukan apa namanya embalming. Embalming itu formalin. Dia bilang sebenarnya Pak, katanya, saya dulu juga ahli saksi di jaksa, tapi entah kenapa saya nggak dipanggil. Waktu itu saya sudah jelaskan persoalan ini, bahwa saya sudah menemukan jasanya Mirna, saya sudah pencet-pencet, saya cium karena saya adalah orang yang bisa mencium cyanida, nggak ada di dalam ininya cyanida. Jadi saya yakin ini bukan mati karena cyanida. Karena apa? Tanda-tanda katanya kan di kukunya itu semua hitam, ya. Kemudian di bibir ada juga hitam. Nah, tanda-tanda cyanida itu bukan hitam tapi cherry red, ada merah tubuhnya. Jadi saya yakini dari pemeriksaan luar saja, saya yakini bukan cyanida. Ditambah dengan ini, ya udah saya tambah yakin lagi. Tapi ini catatannya, Dr. Jaya adalah dokter yang adalah saksi yang Bapak ajukan sebagai saksi ahli. Dia sebenarnya saksi jaksa. Tapi entah kenapa jaksa tidak ajukan, sehingga saya minta dia menjadi ahli. Tapi itulah kemudian yang mengubah persepsi. Berubah saya. Nah, ini kebetulan saya pergi juga ke General Hospital Singapura. Tapi sayang mereka kan tidak mau jadi ahli, tapi mereka bantu saya. Mereka katakan, wah ini juga nggak ada case kalau di Singapura, dia bilang. Nah, tapi kamu carilah ahli tempat lain. Tapi kan mereka yang bantu saya akhirnya ke Australia. Jadi saya bisa hubungi dokter-dokter di Australia, termasuk mereka yang bantunya pasca kematian. Waktu dalam proses ini, Pak Otto sadar nggak bahwa posisi Pak Otto dan Jessica adalah pihak yang tidak dalam tanda kutip diuntungkan karena publik sudah kadung menjudge bahwa Jessica lah yang membunuh Mirna.
Dan sekali lagi Pak Otto adalah bagian dari kejahatan itu. Saya mengerti. Saya sangat sadar dengan itu. Artinya saya masuk di arena di mana Jessica sudah divonis sebagai pembunuh pada waktu itu. Arena itu. Ada nurani yang terganggu nggak Pak soal itu? Justru enggak, justru tantangan. Justru tantangan. Karena kalau nggak ada tantangan juga kan datar-datar aja sebagai lawyer kan. Tapi justru karena saya lihat masyarakat sudah keliru memandang dia. Menurut saya waktu dia dalam hati, karena mereka tidak ngerti gitu. Jadi di benak saya waktu itu, saya tidak mau berkuar-kuar menyatakan Jessica tidak salah, tidak silap. Nggak pernah saya ngomong gitu. Tapi saya berusaha akan saya tunjukkan kebenaran itu melalui fakta. Biarkanlah masyarakat menilai. Jadi berbaliknya masyarakat itu bukan karena saya ngomong Jessica tidak bersalah, karena mereka sendiri yang melihat. Nah, indikasinya bahwa mereka mendukung saya, pertama itu tadi dari email ribuan yang ada, kemudian saya berjalan kemana-mana sekarang, semua berdiri saya menegur saya, minta foto dengan saya. Sehingga pikiran saya, kalau Jessica, kalau mereka menganggap saya ini nggak benar melakukan pembelaan terhadap Jessica, mereka tidak akan melakukan itu. Pasti saya diolok-olok. Jangan minta foto, diolok-olok pasti saya. Jadi saya pikir, mulai trennya sudah berubah gitu loh. Ya puji Tuhan akhirnya terjadi pergeseran. Di media Bapak setelah sidang, apa yang Bapak rekam? Apakah ada perbedaan sepanjang proses sidang sampai kemudian hakim memberikan vonis? Saya melihat juga media sudah mulai berubah. Dulu habis-habisan juga. Beberapa media saya tahu bahwa habis-habisan. Tapi saya bilang sama Jessica, dia juga bilang, kenapa gimana itu kok begini terus? Udahlah, kamu jangan bisa, kamu nggak mampu merubah itu dengan teknik apapun. Uang banyak pun kamu itu nggak bisa rubah. Biarkanlah berjalan alamiah. Nanti mereka juga punya hati nurani sendiri. Mereka juga akan melihat sendiri. Toh mungkin selama ini mereka masih terpatri dengan isu yang lama, cerita yang lama. Nah kita harus sabar, Jess bilang. Nanti pelan-pelan mereka akan berubah. Dan ternyata semua berubah sekarang. Saya kan pas datang di rumah dukanya itu, saya bertemu dengan salah satu pihak keluarganya Mirna yang benar-benar memojokkan saya ya, kalau dia itu sudah yakin kalau saya itu pelakunya. Jadi apa yang dikatakan ketika itu oleh salah satu keluarga Mirna itu? Saya tidak bisa jelaskan, cuman saya merasa sedih dan tidak enak gitu kalau misalnya kalau salah satu keluarganya sudah mengatakan hal seperti itu, saya tidak mau lagi ketemu sama keluarganya sekarang sebelum diklarifikasi semuanya kalau memang bukan saya yang berbuat. Tapi ini bukan keluarga langsung ya. Ini. Tapi Anda kenal dengan orang itu? Tidak kenal. Sebelumnya belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Ada Hani, ada Jessica. Mengapa salah satu keluarga Mirna itu mengarahkan tuduhannya kepada Jessica? Karena ya mungkin saya datang duluan, saya yang pesan kopinya. Saya yang baru pulang dari luar negeri tahu kejadian begini. Tapi kan saya nggak langsung ketemu sama Mirna dan Mirna langsung keracunan. Enggak, kan saya sempat ketemu dulu sebelumnya. Ketika salah satu keluarga Mirna itu menuduh Anda adalah pelaku atau yang menyebabkan kematian dari Mirna, apa yang Jessica katakan ketika itu? Saya pertamanya bingung. Ya saya bilang deh, dia mengatakan kalau saya yakin pasti itu teman dekatnya yang melakukan. Ada kok CCTV-nya yang merekam kalau temannya itu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Ngomongnya seperti itu. Itu langsung pada Jessica ngomong seperti itu? Seperti begini ngomong. Oke. Lalu Jessica responnya apa? Saya tidak merespon apa-apa. Saya tanya kakak siapa tante? Saya nggak tahu. Si tantenya langsung ngomong, iya ntar juga pasti terungkap semuanya. Saya ini public figure terkenal, katanya begitu. Saya berasa diteror. Saya benar-benar nggak nyaman. Itu di rumah duka. Nah sejak itu saya udah mikir, udahlah saya mendingan gak usah ke pemakaman. Kalau emang ada satu orang yang bilang begitu dan semuanya percaya sama orang itu, buat apa saya ke sana? Malah membuat orang jadi nggak enak perasaannya. Dan keluarga Mirna yang lain responnya seperti apa? Apakah juga mempunyai respon yang sama dengan tuduhan yang dialamatkan pada Anda? Pada saat di rumah duka itu, ibunya, ayahnya tidak ada kesan yang negatif terhadap saya. Dan artinya responnya seperti biasa ketika sebelum kejadian ini terjadi tanggal 6 Januari lalu? Iya, seperti biasa. Saya masih ngomong sama tantenya, sama mamanya Mina.
Papanya juga saya sapa. Kita emang yang nggak ngobrol, cuma sapa aja gitu kan. Yang lainnya kayak yang suaminya itu saya nggak ada percakapannya, cuma bilang halo aja gitu. Lalu kembarannya dan adiknya normal aja sama saya. Mereka benar-benar mau tahu yang terjadi itu gimana, ada apa. Ya, saya cerita aja satu-satu